Di sebuah kerajaan yang terletak di antara Jakarta dan Bogor, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Raja ini memiliki 3 orang putra. Yang pertama bernama Pangeran Jaya, yang kedua adalah Pangeran Suta, dan si bungsu bernama Pangeran Gerinda. Suatu hari, raja mengumpulkan ketiga anaknya. Wahai anak-anakku, aku ini sudah bertambah tua. Kekuatanku pun sudah menurun. Inilah saatnya aku mencari siapa yang akan menggantikan aku sebagai raja. Tapi seperti yang kalian tahu, untuk menjadi seorang raja harus melalui ujian yang aku berikan. Bersiap-siaplah putraku, sebab besok pagi kalian sudah harus berangkat meninggalkan istana ini. Begitu kata raja kepada ketiga orang putranya. Lalu keesokan paginya, berangkatlah mereka. Setelah berjalan jauh, akhirnya mereka menemukan sebuah sungai. Karena kelelahan, badan mereka kotor, mereka memutuskan untuk mandi di sungai itu. Setelah mandi dan membersihkan diri, mereka tentu saja mengganti pakaian yang lama dengan pakaian yang baru. Tetapi tidak dengan Pangeran Jaya. Ia tetap saja memakai bajunya yang lama. Lalu Pangeran Suta bertanya kepada kakaknya, "Kak, kok kakak masih pakai baju itu? Apa tidak malu? Kita ini kan anak raja. Kalau dilihat orang, anak raja kok bajunya lecek gitu?" Lalu Pangeran Jawa menjawab dengan santai, "Dek, aku ini tidak bawa persediaan banyak baju. Jadi aku harus berhemat. Lagi pula, baju ini hanya lecek sedikit kok. Tidak apa-apalah." Akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan. Dan sampailah ketiganya di sebuah telaga yang airnya biru, jernih, dan di atasnya mengalir pancuran yang begitu deras. Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda langsung menceburkan diri ke dalam telaga itu. Dan mereka minum air telaga itu dengan nikmatnya. Tapi apa yang terjadi kemudian, teman-teman? Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda ini tidak bernyawa. Pangeran Jaya yang melihat ini bingung dan panik. Apa yang terjadi dengan adik-adikku? Lalu ia pun ingin ikut mencicipi air itu. Di saat yang sama, ada sebuah suara yang melarangnya. "Jangan kau minum air itu. Apakah kau mau mati seperti adik-adikmu itu?" Ternyata di hadapan Pangeran Jaya sudah berdiri seorang kakek tua. Kakek ini berkata kepada Pangeran Jaya, "Telaga ini adalah tempat mandinya para bidadari. Tidak seorang pun boleh masuk tanpa seizinku. Ampuni kami, kakek. Kami hanya numpang lewat. Kami lelah dan kami haus. Tolonglah, kek, selamatkan adik-adikku." Akhirnya, kakek ini menyetujui permintaan Pangeran Jaya. "Baiklah, aku akan mengabulkan permohonanmu dengan satu syarat. Engkau harus menjawab pertanyaanku. Apakah kau bersedia menggantikan adik-adikmu?" Lalu Pangeran Jaya berpikir, jika adik-adiknya yang mati, maka ayahnya hanya punya 1 orang putra. Tapi jika ia yang mati, maka ayahnya masih punya 2 orang putra. "Baiklah, aku bersedia, kek." Kemudian kakek itu menyuruh Pangeran Jaya untuk minum air dari pancuran itu, teman-teman. Lalu apa yang terjadi? Ajaib. Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda hidup kembali. Lalu bagaimana dengan Pangeran Jaya? Ternyata Pangeran Jaya pun masih hidup, teman-teman. Akhirnya kakek ini berkata kepada Pangeran Jaya, "Jaya, Jaya, aku sudah melihat bahwa kau adalah seorang kakak yang sangat mengasihi adik-adik. Aku punya tongkat. Tongkat inilah yang akan memimpin kalian kembali ke istana. Tapi dengan satu syarat.
Barang siapa di antara kalian bertiga yang bisa mengangkat tongkat ini, maka dialah yang akan menjadi raja. Tiba-tiba kakek itu tadi menghilang, teman-temannya. Pangeran Suta dan Pangeran Gerinda berebut mengangkat tongkat ini. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Lalu tibalah giliran Pangeran Jaya. Dia mengangkat tongkat ini dengan sangat mudah, teman-teman. Akhirnya di dalam perjalanan, ketiga saudara ini sadar bahwa di dalam menempuh ujian ini, ternyata kakak mereka lah, yaitu Pangeran Jaya lah yang unggul. Nah, nama daerah ini adalah daerah Pancoran yang terletak di Kalibata, Jakarta Selatan. Kira-kira apa pesan moral dari kisah ini ya teman-teman? Bahwa untuk menjadi seorang pemimpin sejati, kita harus punya sikap yang rendah hati. Ditambah lagi dengan sikap rela berkorban, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Terima kasih untuk para dewan juri yang sudah mendengarkan. Salam. Hai, apa kabar anak-anakku? Senang sekali Bu Ina bisa tampil lagi untuk mendongeng buat anak-anak semua. Nah, kali ini Bu Ina mau mendongeng dari Nusa Tenggara Barat. Judul dongengnya adalah Mau Tahu Tidak? Kasih tahu nggak ya? Ayo yuk kita baca sama-sama. Kelihatan nggak ya? La, go, lo. Nah, sekarang adik-adik duduk yang rapi ya. Pasang telinganya baik-baik. Ibu mulai dongengnya. Alkisah, pada zaman dahulu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, hiduplah seorang saudagar yang kaya raya. Ia mempunyai istri yang cantik dan anak laki-laki yang bernama Lagolo, artinya sang pembuka. Lagolo ini adalah anak yang manja. Sehari-hari kerjaannya hanya bermalas-malasan dan tidak mau membantu kedua orang tuanya. Tentu saja hal ini membuat ayah dan ibunya jadi sedih. Pada suatu hari, ayah Lagolo memanggil Lagolo. Lagolo, Lagolo, kemari nak. Ya ayah, ada apa? Lagolo, usiamu kan sebentar lagi 17 tahun. Nah, sesuai dengan adat istiadat desa kita, seorang anak laki-laki yang berusia 17 tahun sudah harus bisa memegang senjata dan berburu. Oleh karena itu, nak, ayah ingin kamu besok ikut teman-temanmu pergi ke hutan untuk berburu. Hah? Malas ah ya? Lagolo, tolonglah. Jangan bikin malu ayah. Ayolah nak. Akhirnya Lagolo menuruti permintaan ayahnya dengan terpaksa. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, udara desa masih terasa dingin. Terdengar kicau burung memecah kesunyian. Cici-cuit, cici-cuit. Lagolo berjalan mengikuti teman-temannya masuk ke hutan untuk berburu. Aduh, capek. Tapi baru beberapa langkah saja, Lagolo sudah kecapean. Ih, dasar anak malas ya anak-anak. Teman-teman Lagolo sudah jauh melangkah meninggalkan Lagolo. Lagolo berusaha untuk menyusul, tapi dia malah tersesat. Aduh, capek sekali. Akhirnya dia tidur di bawah pohon yang rindang.
Tuh, jika ia membuka matanya, astaga, hari sudah malam. Suasana hutan begitu mencekam. Gelap sekali. Nggak ada lampu. Aku jadi ketakutan. Ibu, Bapak, aku lu takut. Aku lu takut. Suara tangis Lagolo terdengar hampir seluruh penghuni hutan. Dan terdengar pula oleh seorang pengembara yang sudah lama tinggal di hutan. Pengembara itu bernama Sandrina. Sandrina lalu lari menemui Lagolo. Siapa kamu? Kenapa kamu menangis? Aku Lagolo. Aku tersesat. Oh, perkenalkan, namaku Sandrina. Ayo, ikut saja ke pondokku. Ini sudah malam. Lagolo tidak punya pilihan lain. Dia lalu mengikuti Sandrina pulang ke pondoknya. Dan sejak saat itu, Lagolo tinggal dan hidup bersama Sandrina. Sandrina mengajarkan banyak hal kepada Lagolo. Mengajarkan berburu, berkuda, bertarung, memasak, menanam padi, memanjat pohon, semua pekerjaan. Tentu saja, itu bukanlah hal yang mudah buat Lagolo. Tapi Sandrina terus membimbing Lagolo. Dan hal itu membuat Lagolo menjadi sedih. Ia teringat ayah dan ibunya. Ia ingin pulang. Dan ia terus berdoa agar suatu saat nanti ia dapat bertemu dengan kedua orang tuanya. Hingga suatu hari, Saimbara Raja, Saimbara Raja, ikutilah, ikutilah. Lomba ketangkasan, lomba kecepatan yang diadakan oleh Raja. Siapa yang cepat berburu, berkuda, bertarung, dia akan jadi pemenangnya dan mendapatkan hadiah yang besar. Ragolo dan Sandrina jadi tertarik untuk ikut lomba itu. Mereka lalu mendaftar sebagai peserta lomba. Padahal yang ikut banyak sekali para satria-satria yang gagah berani. Tapi mereka tidak takut. Dan akhirnya, teng 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 teng, Lagolo dinyatakan sebagai pemenang. Hore! Hore! Lagolo menang! Lagolo menang! Lagolo juara! Ketika sang raja menyerahkan hadiah kepada Lagolo, Lagolo berkata, "Ampun, Tuanku Raja, bukan maksud hamba menolak pemberian Tuanku, tapi sebenarnya hamba lebih ingin bertemu dengan orang tua hamba." Lagolo lalu menceritakan kisah hidupnya kepada sang raja. Dan dengan kekuasaannya, raja dapat mempertemukan Lagolo dengan kedua orang tuanya. Alangkah bahagianya. Mereka berpelukan erat sekali. Ayah dan ibu Lagolo tidak menyangka anaknya sudah jadi pemuda yang gagah dan pemberani. Lagolo lalu pulang bersama ayah dan ibunya. Tapi Lagolo tidak melupakan jasa Sandrina. Sandrina pun diajak pulang bersama ayah dan ibunya karena Sandrina telah diangkat sebagai kakaknya. Hai, cerita yang sangat indah ya anak-anakku. Nah, pesan dari cerita ini adalah jadilah anak yang berbakti kepada orang tua kalian. Syukurilah bahwa kalian memiliki ayah, ibu, kakak, adik. Kita dapat saling menyayangi, berbagi, dan memberi perhatian. Dadah! Anak Betawi, si pitung namanya. Si pitung
sang pembela rakyat kecil. Di tengah huru-hara era penjajahan kolonial Belanda, lahirlah di Kampung Rawabelong seorang legenda, seorang pahlawan Betawi yang bernama Si Pitung. Dia adalah anak dari Bang Piun dan Pok Minah. Sejak kecil, Pitung udah rajin belajar ngaji dan ilmu bela diri kepada seorang kiai berilmu tinggi yang bernama Haji Naipin. Pitung pun tumbuh dewasa. Dia dikenal sebagai pemuda yang tampan, rajin, berbudi pekerti, soleh, dan jago bela diri. Dari kecil, Pitung udah sering nyaksiin penindasan bangsa Belanda, penjajah Belanda, dan orang-orang kaya pendukung Belanda terhadap rakyat miskin. Dan hal itu bikin batinnya sakit. Sakitnya itu di sini, dalam banget. Pitung lalu kembali berguru kepada Haji Naipin. Ia ingin memperdalam ilmu bela dirinya. Haji Naipin lalu berpesan lembut kepada si Pitung. Pitung, lo orang baik. Gue akan nurunin seluruh ilmu bela diri gue ame lu. Tapi yang kudu lo inget baik-baik, kekuatan sejati hanya terlahir dari ketulusan hati dan niat yang baik. Pada suatu hari, si Pitung disuruh ame kakeknya ngejualin kambing-kambingnya ke pasar. Tong, tolong jualin kambing-kambing engkong ke pasar Tanah Abang ye. Nanti uangnya mau engkong buat berobat. Hati-hati ya, Tong. Engkong denger di pasar Tanah Abang banyak banget premannya. Hati-hati ya, Tong. Pitung lalu berangkat. Ia berhasil menjual kambing-kambing kakeknya. Dan betul kata engkongnya, saat dia pulang, uang yang udah dia simpen baik-baik di kantongnya mau dirampok sama preman-preman. Tentu saja, Pitung kagak mau nyerahin uang entu. Apalagi uang entu sangat penting mau buat berobat kakeknya. Dia lalu ngelawan, meskipun preman yang ngeroyok dia banyak banget jumlahnya. Tapi dengan mudah, Pitung berhasil ngalahin mereka semuanya. Pitung bahkan nasehatin si preman-preman yang lalu minta maaf padanya buat ngebantu rakyat miskin yang hidupnya terus ditindas ame Belanda dan ame orang-orang kaya pendukungnya. Sementara itu, kekejaman dan penindasan terhadap rakyat miskin semakin menjadi-jadi. Pitung kagak bisa tinggal diam lagi. Dia lalu bertekad, gue, si Pitung dari Rawabelong, akan berjuang demi rakyat miskin sampai titik darah gue yang penghabisan. Pitung lalu mulai mencuri dan merampok pejabat-pejabat Belanda dan orang-orang kaya yang jahat yang ngedukung Belanda. Lalu hasilnya dia bagiin tuh kepada rakyat-rakyat miskin yang tertindas. Sebenarnya hal itu bertolak belakang sama kepribadiannya yang berbudi pekerti dan religius. Tapi apa boleh buat, Pitung kagak punya cara yang lain lagi. Aksi-aksi Pitung pun membuat Belanda marah. Orang-orang kaya ketakutan dan menjadi resah. Belanda yang dipimpin oleh Master Cornelis
lalu membikin propaganda. Si Pitung itu penjahat yang sangat berbahaya, ha? Kowe-kowe orang, kita orang harus bisa tangkap dia hidup-hidup, ha? Seluruh polisi, centeng-centeng orang kaya, jagoan-jagoan sewaan dikerain buat nangkep si Pitung. Tapi kagak ada yang berhasil. Belanda semakin gerah. Mereka lalu bikin sayembare. Siapa yang berhasil nangkep itu si Pitung hidup-hidup akan kami beri imbalan uang yang banyak dan kedudukan penting. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Belanda. Mereka memaksa, bahkan menangkap dan menyiksa orang-orang yang dicurigai mengetahui keberadaan si Pitung. Akhirnya, singkat cerita, mengetahui kalau orang tuanya, ame gurunya Haji Naipin ditangkap ame Belanda, bahkan disiksa, dijadiin sandere. Akhirnya, Pitung nyerahin dirinya. Dia lalu dihukum mati ame Belanda dengan hukuman tembak. Dia ditembak ame Coach van Hene, seorang pemimpin polisi Belanda. Raga gue boleh mati, tapi semangat perjuangan kagak boleh mati. Mati satu, tumbuh seribu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Itulah yang dikatakan si Pitung sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Jalan-jalan ke Cibitung. Jalannya pakai baju warna oranye. Demikianlah cerita Aye tentang si Pitung. Semoga kita semua bisa ambil hikmahnya. Anak Betawi, si Pitung namanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.